Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Sekarwangi dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan praktek ventilator. Sedikit saya jelaskan tentang ventilator. Apa itu ventilator? Pemasangan ventilator atau ventilasi mekanik ini suatu tindakan keperawatan yang memasukkan alat bantu pernafasan melalui intubasi ke saluran pernafasan pasien dalam upaya life saving pasien. Pasien gagal nafas dengan menggunakan alat ventilator atau ventilasi mekanik. Tujuan memasang ventilator kepada pasien, yaitu dengan pasien gangguan sesak nafas, pasien ketika mau operasi atau sedang operasi, pasien ketika di ruang pemulihan. Tujuannya yaitu dapat membantu oksigenasi, membantu eliminasi karbon dioksida pasien, membantu kerja otot-otot pernafasan, mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi, lalu menjamin hantaran oksigen ke jaringan adekuat. Lalu di sini ada kriteria pasien untuk pemasangan ventilator. Menurut Pontopindan pada tahun 2003, seseorang yang perlu mendapatkan bantuan ventilator atau ventilasi mekanik apabila yaitu yang pertama, frekuensi nafas lebih dari 35 kali per menit. Yang kedua, hasil analisa gas darah dengan O2 masker PaO2 kurang dari 70 mmHg. Yang ketiga, PaCO2 lebih dari 60 mmHg. Yang keempat, AaDO2 dengan O2 100% hasilnya lebih dari 30 mmHg. Dan yang terakhir, vital capacity kurang dari 15 ml per BB atau per kilo. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan praktek ventilator. Pertama-tama kita persiapkan alat dulu. Alat dan bahan pemasangan ventilator yaitu ada handscone atau sarung tangan. Yang kedua, ambubek lengkap. Yang ketiga, set suction. Yang keempat, spuit untuk mengembangkan balon. Yang kelima, set laryngoskop dengan blade sesuai ukuran. Yang keenam, mesin ventilatornya. Lalu selanjutnya setelah persiapkan alat, kita lakukan dulu pertanyaan jawab kepada pasien, seperti pengenalan diri kepada pasien. Permisi Pak, Bu, perkenalkan, nama saya Desti Sekarwangi, saya perawat dari Stikes Flora. Di sini saya akan melakukan pemasangan ventilator kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Yang bertujuannya untuk mengurangi rasa sesak nafas kepada Ibu ya Pak. Baiklah, kita mulai ya Pak. Pertama-tama kita lakukan pencucian tangan. Lalu selanjutnya kita tutup sampiran, dekatkan alat kepada pasien. Lalu selanjutnya kita jelaskan kepada pasien tujuannya. Lalu selanjutnya kita posisikan pasien posisi dengan senyamannya pasien. Lalu, yang pertama, sambungkan stop kontak dengan sumber listrik. Nyalakan ventilator dengan menekan tombol on. Lalu selanjutnya, pasang korogated sesuai dengan kegunaan, anak atau dewasa. Yang ketiga, isi humidifier dengan aquade steril. Kemudian, nyalakan dengan menekan tombol on. Lalu selanjutnya, setting ventilator sesuai pesanan dokter mengenai mode, VT, frekuensi nafas, ration, ViO2, ASB, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, sambungkan korogated dengan endotracheal yang terpasang pada pasien. Lalu pastikan bahwa alat resusitasi dengan perlengkapan ventilator ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, lalu selanjutnya pastikan bahwa penderita selalu dimonitor fungsi pernafasannya dengan saturasi oksigen. Lakukan segala tindakan dengan memperhatikan teknik aseptik dan universal precaution. Lalu lakukan suction secara rutin, biasanya tiap 4 jam. Bila perlu, boleh dilakukan di luar jadwal. Pastikan humidifier berfungsi dengan baik. Air yang tertampung di dalam water trap secara rutin harus dikosongkan.
Rubah posisi pasien tiap 3 jam untuk postural drainase ataupun untuk pengembangan paru-paru. Lalu pastikan tabing ventilator dalam keadaan tepat. Lalu pastikan NGT pada posisi yang benar, lakukan aspirasi tiap 6 jam atau setiap memberikan nutrisi enteral. Baiklah, saya sudah selesai melakukan pemasangan ventilator kepada pasien. Bagaimana Bu perasaannya? Apakah sudah lebih enakan? Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Membuka sampiran kembali, melepaskan handscoon dan merapikan alat.